Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita belajar tentang ekonomi. Tapi sebelumnya kita harus salam ekonomi dulu. Salam keseimbangan, salam semangat. Oke. Kita bahas tentang materi bank, LKBB dan OJK. Nah, sebelum ke OJK sama LKBB, kita masuk ke bank dulu. Mulai dari nomor 1. Berikut ini adalah jenis-jenis bank. 1, bank pemerintah. 2, bank swasta. 3, itu bank umum. 4, bank sentral. 5, bank syariah. Dari pernyataan di atas, yang termasuk bank menurut jenis kegiatannya adalah. Oke, sekarang kita bahas dulu. Jenis bank itu ada 3, yaitu yang pertama itu adalah berdasarkan kegiatan. Yang kedua itu berdasarkan badan usaha. Yang ketiga itu berdasarkan kepemilikan. Oke, berdasarkan kegiatan. Berdasarkan kegiatan itu ada 4. Yang pertama itu adalah bank sentral, kemudian umum, ketiga syariah, keempat itu adalah bank BPR, bank perkreditan rakyat. Kemudian masuk ke badan usahanya. Badan usaha berarti bentuk usahanya itu apa? Gitu. Itu adalah yang pertama itu berbentuk PTK atau firma atau koperasi. Oke, lanjut ke yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikan itu ada 4. Yang pertama itu adalah berdasarkan kepemilikan pusat. Berarti itu dimiliki oleh negara gitu. Contohnya bank BTN. Kemudian yang kedua itu ada bank swasta. Berarti dimiliki oleh swasta. Contohnya itu BCA. Kemudian yang ketiga itu adalah campuran. Campuran berarti dia dimiliki sebagian oleh swasta dan sebagiannya itu dimiliki oleh negara. Contohnya itu adalah bank mandiri. Kemudian yang keempat itu adalah bank daerah. Berarti kepemilikannya itu dimiliki oleh si daerah. Contohnya itu di Jakarta Bank DKI. Gitu. Kemudian Bank Jabar. Oke, berarti jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Oke, sampai di sini paham? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dalam pemberian kredit ada syarat atau prinsip yang harus dipenuhi. Salah satunya sebelum memberi kredit, pemberi kredit akan meneliti apakah kredit dapat kembali. Apakah kredit itu dapat kembali atau tidak? Atau disebut dengan, nah, kalau yang ini itu prinsip kredit yang 5P. 5P itu adalah VAR, kemudian purpose, payment, profitability, sama protection. Nah, kalau yang VAR itu berarti bukan pesta. Maksudnya itu adalah VAR, itu adalah bagian. Jadi si calon debitur itu harus dikelompokkan gitu berdasarkan modal yang dia miliki. Jadi si kreditor itu bisa gitu menyediakan fasilitas kredit yang akan diberikan gitu tergantung dari modal yang dimiliki oleh si calon debitor. Kemudian masuk ke purpose. Purpose itu berarti dia tujuannya gitu. Jadi si bank ataupun si calon kreditor harus tahu tujuan dari kredit itu diberikan gitu. Buka bisnis kah atau untuk konsumsi gitu. Jadi harus jelas. Kemudian masuk ke payment. Payment itu berarti pembayaran. Pembayaran itu maksudnya gini, gimana si calon debitur itu sanggup nggak nanti bayar? Itu dilihat dari cara dia mengelola usahanya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke profitability, profit, berarti itu kesanggupan untuk memperoleh laba. Kemudian protection, protection itu berarti pengawasan akan kredit. Oke, kalau soalnya ini dapat kembali atau tidak, berarti itu
masuk ke C. Oke, paham sampai di sini? Oke, silakan ditulis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Berikut ini yang bukan tugas bank sentral adalah. Oke, bank sentral di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Yang fungsi tunggalnya itu atau tugas tunggalnya itu adalah menjaga dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, itu fungsi tunggalnya. Nah, kalau dia dibagi menjadi 3, itu adalah dari yang B, C, sama yang E. Menetapkan kebijakan moneter yang salah satunya itu menaikkan dan menurunkan suku bunga, kemudian menjual dan membeli surat berharga, kemudian menaikkan dan menurunkan cadangan kas bank. Kemudian ini mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berarti itu tentang sistem pembayaran. Maksudnya ini kayak kalau misalnya kita mentransfer uang gitu, jadi dia yang mengatur. Kemudian kalau yang D itu memberikan kredit ke nasabah, itu tugas dari bank umum. Bank umum itu contohnya kan salah satunya itu BNI, BRI, dan yang lain gitu, yang sering kita jumpai. Nah, kalau yang E itu tugasnya dari si bank sentral, menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, bisa ya? Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian masuk ke nomor 4. Berikut ini adalah jenis operasi kredit. 1 giro, kemudian 2 tabungan, 3 kredit usaha kecil, 4 kredit perumahan rakyat, 5 kredit rekening koran, 6 deposito yang merupakan kredit aktif. Nah, di sini kita belajar dulu tentang operasi kredit. Operasi kredit itu ada 2, yaitu kredit aktif sama kredit pasif. Nah, kalau dikatakan aktif berarti itu adalah bank memberikan pinjaman ke masyarakat ataupun ke nasabah. Oke, kalau dia pasif berarti kebalikannya, nasabah yang nabung ke bank. Nabung atau menyimpan uangnya di bank. Oke. Sekarang yang ditanya itu kredit aktif. Nah, kalau giro itu adalah sejenis tabungan yang bisa diambil dengan cek dan giro. Nah, kalau yang 2 itu tabungan yang biasa. Nah, kemudian yang 3 kredit usaha kecil. Nah, kalau kredit usaha kecil udah jelas itu bank yang menyediakan ke nasabah. 4 juga kredit perumahan rakyat, sama bank yang menyediakan itu ke nasabah. 5 juga. Kemudian masuk ke deposit. Deposit itu adalah tabungan berjangka. Misalnya berjangka itu berjangka 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun gitu. Jadi sebelum 3 bulan atau sebelum waktunya kita belum bisa ngambil duitnya gitu. Berarti ini tadi kan pasif, yang ini aktif. Yang ditanya itu adalah yang aktif, berarti 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini paham? Oke, tulis dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. PT Tugas Abadi mendapat kredit dari bank dan gedung perusahaan sebagai jaminannya. Jika kredit macet, maka jaminan akan dilelang. Gedung dalam hal ini merupakan syarat: A. Kolateral, B. Capacity, C. Karakter, D. Kapital, E. Condition of economy. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kolateral. Ini syarat kredit sebenarnya ada yang 5P, ada yang 5C. Nah, ini 5C ya, tadi yang 5P udah. Kolateral itu berarti itu kalau misalnya kita minjem ataupun si bank memberikan kredit, itu harus ada jaminannya. Jaminan. Jadi jaminannya ini harus lebih besar nilainya dibanding dari uang yang dia pinjam. Contohnya itu boleh surat berharga. Surat berharganya itu surat tanah ataupun surat gedung gitu. Kemudian capacity itu berarti kemampuan.
dari laporan keuangannya ataupun kemampuan dari si perusahaan dalam mengelola perusahaan. Nah, kemudian masuk ke karakter. Karakter itu berarti dia sifatnya. Sebelum memberikan kredit, si bank itu harus tahu sifatnya si calon debitur itu. Dia pernahkah melakukan kriminal di dalam badan usaha keuangan, atau misalnya dia menunggak dalam waktu yang lama gitu. Kalaupun dia menunggak dalam waktu yang lama, berarti kurang cocok untuk diberikan kredit. Tuh, berarti ini ke sifatnya ya, sifat dari si nasabah. Kemudian kapital. Kapital itu berarti artinya adalah modal. Berarti maksudnya itu adalah si calon debitur itu harus sudah punya modal dulu sebelum dia meminjam. Misalnya dibuat kreditnya itu untuk buka bisnis baru gitu. Jadi sebelum buka bisnis baru dia harus sudah punya modal awal. Kita nggak boleh minjem duit itu digunakan benar-benar untuk ngebuka gitu. Itu nggak boleh. Nah, kemudian yang E itu adalah condition of economy. Berarti itu adalah kondisi dari si perekonomian. Kondisi perekonomian. Kalau misalnya itu diduga di masa depan perekonomian nggak akan bagus nih gitu, itu nggak akan dikasih minjam. Contohnya situasi sekarang. Situasi sekarang kan lagi ada virus corona yang membuat harga-harga barang itu pada naik gitu. Itu akan tidak baik nanti kalau misalnya si bank ngasih minjem gitu. Karena kenapa gitu? Itu akan terjadi inflasi nanti. Kemudian berarti kalau di sini dibahas jaminan, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 6. BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk. Oke, BPR sama bank umum itu berbeda. Bedanya itu si BPR itu nggak bisa mengeluarkan yang namanya kebijakan tabungan giro gitu. Berarti yang otomatis salah B sama C. Nah, yang bisa itu adalah tabungan dan deposito. Nah, perbedaan yang lain, kalau bank umum itu bisa masuk ke sistem pembayaran. Gak pernah kan lihat ATM BPR gitu. Yang ada itu ATM BNI, BRI, dan yang lain. Nah, berarti si BPR ini gak boleh masuk ke dalam sistem pembayaran. Lanjut ke nomor 7. Kartu kredit seperti Visa atau Mastercard digolongkan sebagai. Oke, kita masuk dulu ke uang koin. Uang koin itu sebenarnya banyak digunakan pada saat dulu zaman penjajahan. Sekarang juga masih kita pakai, yaitu dengan itu uang logam, termasuk ke kapal juga itu. Nah, kemudian masuk ke uang giral. Nah, kalau uang giral itu contohnya adalah cek, bilet giro, sama kartu kredit. Kemudian masuk ke uang kartal. Uang kartal itu adalah uang yang dikeluarkan oleh BI, yaitu uang logam sama uang kertas. Nah, sekarang masuk ke uang kuasi. Uang kuasi itu adalah contohnya itu tabungan, deposito, dan surat-surat berharga. Kemudian uang fiducia. Uang fiducia itu adalah uang yang tidak sepenuhnya dijamin oleh logam mulia. Logam mulia. Oke, berarti kalau ditanya itu kartu kredit, itu termasuk ke uang giral. Oke, paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kita nanti bahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Salam semangat!